'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss today, fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Handayani Hasibuan dari PMIA semester 4 dengan NIM 0103211002 dan dengan dosen pengampu Ibu Andini Nurbahri MKomI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi. Baiklah, langsung saja kita ke materi, yaitu komunikasi Islam. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung atau secara tatap muka maupun tidak langsung atau melalui media. Sedangkan komunikasi Islam yaitu proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam, di mana dalam komunikasi Islam ini pesan jadi hal yang paling ditekankan selain gaya bicara dan juga penggunaan bahasa atau retorika, di mana di dalamnya memuat tidak hanya akidah, syariah, dan juga akhlak. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam komunikasi Islam. Yang pertama, qaulan ma'rufan, yaitu perkataan yang baik dan pantas, tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Kemudian ada qaulan sadidan, yang artinya perkataan yang benar, lurus dan jujur, bahkan tidak meninggalkan keraguan, meyakinkan pendengar. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Terus ada qaulan baligo, yang artinya perkataan yang mudah dimengerti, tepat, lugas, dan jelas, maknanya tidak bertele-tele. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 63. Kemudian ada qaulan kariman, perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, perkataan yang santun, lemah lembut, dan bertata krama. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Selanjutnya ada qaulan layyinan, yang mana artinya perkataan yang lemah lembut, penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Dalam Quran Surah Toha ayat 44. Dan yang terakhir ada qaulan maisuro, yang artinya perkataan yang mudah dimengerti, menyenangkan, halus, dan dermawan, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 28. Terus pembahasan komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif yaitu memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara komunikator dengan komunikan, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap pengiriman, dan umpan balik seimbang, dan menggunakan bahasa nonverbal secara baik. Terus ada prinsip-prinsip komunikasi efektif atau REACH. Yang pertama, respect atau sikap hormat dan menghargai. Yang kedua ada empati, yang mana artinya kemampuan mendengar, dan ada juga audible, yang artinya dapat dimengerti dengan baik. Ada juga clarity, yang mana artinya jelas, dan yang terakhir ada humble, yang artinya rendah hati. 7C dalam komunikasi efektif. Yang pertama, clear atau jelas. Yang kedua, concise atau ringkas. Yang ketiga, konkret atau konkret. Yang keempat, correct atau benar. Dan yang kelima ada coherent atau masuk akal. Yang keenam ada konflik atau lengkap. Dan yang ketujuh ada courteous, yang mana artinya sopan. Kemudian lanjut dengan pembahasan for dan who dalam komunikasi efektif. For frame of reference adalah cara pandang keyakinan, konsep dan tata nilai yang dianut seseorang,
bisa berasal dari pendidikan, orang tua, buku bacaan, pergaulan, dan lain-lain. Sedangkan full frame or experience adalah serangkaian kejadian yang dialami seseorang yang dapat membangun emosi dan sikap mental seseorang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi efektif yaitu ada pemahaman, kesenangan, kenyamanan, kepercayaan, dan tindakan. Terus, pembahasan tentang strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui komunikasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Adapun teknik strategi komunikasi yaitu redundancy, yaitu adalah cara mempengaruhi halayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada halayak. Sedangkan canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau halayak. Dan ada juga informatif, yaitu suatu isi bentuk pesan yang bertujuan mempengaruhi halayak dengan jalan memberikan penerangan. Kemudian ada persuasif, yaitu cara mempengaruhi dengan jalan membujuk. Ada juga edukatif, yaitu suatu upaya untuk mempengaruhi halayak dari suatu pernyataan umum yang disampaikan dalam bentuk fakta dan pengalaman. Dan yang terakhir ada kursif, yaitu mempengaruhi halayak dengan jalan memaksa. Adapun hambatan strategi komunikasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dalam proses penyampaian, yang kedua secara fisik, yang ketiga semantik, dan yang keempat psikososial. Upaya strategi komunikasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, attention atau perhatian, yang kedua, minat, dan yang ketiga, desire atau hasrat, dan yang keempat, decision atau keputusan, dan yang kelima ada action atau kegiatan. Teknik komunikasi adalah cara atau kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan, ide, atau lainnya untuk lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Teknik-teknik komunikasi yaitu ada instruktif, yaitu berupa perintah, ancaman, sanksi yang bersifat paksaan, sehingga orang yang dijadikan sasaran melakukannya secara terpaksa. Kemudian ada juga human relation, yaitu interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja ataupun dalam organisasi. Kemudian ada informatif, yaitu suatu pesan yang disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Kemudian ada persuasif, yaitu bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekankan sisi psikologi komunikan. Dan yang terakhir ada pervasif, yaitu cara penyampaian pesan pada orang lain secara berulang-ulang. Sekian pemaparan materi dari saya. Salah dan kurangnya saya duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.